Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan inisiasi keempat untuk mata kuliah karya ilmiah. Rekan-rekan mahasiswa, untuk tutorial online mata kuliah karya ilmiah, Bapak berharap agar Anda bisa menyelesaikan tugas 1 ya yang dikirim ini, di mana Anda menyusun draft untuk bab 1 pendahuluan. Saya lihat di sistem e-learning yang mengirimkan tugas baru 2 orang. Nah, Bapak berharap, tanpa saya menyebutkan namanya, dari 2 orang tersebut kita akan coba review sedikit ya. Jadi kalau saya lihat di penulisan salah satu, inisial M ya, di situ judul itu perlu diperhatikan juga. Seperti yang pernah Bapak jelaskan di video sebelumnya, untuk judul itu paling tidak menggambarkan variabelnya. Variabel apa yang akan diteliti atau variabel apa saja yang akan kita bahas di karya ilmiah kita. Nah, variabel itu kan bisa kita lihat apakah itu berbentuk variabel independen kah atau variabel dependen. Atau juga Anda bisa melihat studi apa yang akan terkait di situ. Jadi sudah tergambar juga metode apa yang akan digunakan. Kalau Anda menggunakan metode kuantitatif, maka pertanyaan di awal itu bisa dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan tentang analisis yang akan dilakukan nanti. Misalnya, pengaruh apa misalnya? Pengaruh kerjasama tim terhadap kinerja misalnya. Atau juga Anda bisa hubungan antara pendidikan dengan perilaku seseorang. Itu menunjukkan gambaran ada variabel di situ. Ada juga metodologi apa atau metode penelitian apa yang akan kita gunakan nanti. Tentunya sudah tergambar analisis nanti di bab metode penelitian atau metodologi penelitiannya. Selanjutnya, yang perlu diingat kembali, ini Bapak mengulang saja, pada latar belakang ya. Pada latar belakang itu ada 4 hal sebenarnya yang penting tergambar. Poinnya di situ. Pertama adalah menunjukkan adanya gap ya, kesenjangan antara fakta-fakta dengan sesuai yang diharapkan, atau antara fakta dengan standar yang sudah ada. Ada kesenjangan di situ. Yang kedua, kita harus juga menggambarkan, kalau ini betul ada kesenjangan, kalau ini tidak kita atasi, ini menggambarkan sebuah masalah. Apa sebenarnya dampak yang bisa diakibatkan? Misalnya, di masa pandemi COVID-19 ini tidak diatasi persoalan-persoalan yang terkait dengan kasus penyakit pandemi COVID-19. Misalnya upaya pemerintah, itu yang ketiga, yang penting juga dibahas. Apa yang harus dilakukan dan sudah dilakukan oleh pemerintah. Misalnya sudah melakukan program vaksinasi, penyuluhan terhadap prokes, penegakan hukum terhadap prokes, itu sudah bentuk upaya. Dan yang terakhir, solusi apa yang harus ditawarkan oleh si peneliti atau si penulis terkait dengan masalah yang akan diangkat, yang akan dirumuskan di rumusan masalahnya nanti atau di question research-nya. Di situ sudah terkemuka yang apakah yang akan dilakukan oleh peneliti. Sehingga di latar belakang ini, seperti yang pernah Bapak jelaskan, kalau Anda mampu menyusun latar belakang yang baik atau rumusan masalah yang baik, maka setengah pekerjaan Anda itu sudah selesai. Artinya begitu penting bab 1 ini yang harus Anda susun dan buat. Nah, kalau rumusan masalah itu harus menggambarkan dalam bentuk pertanyaan. Makanya walaupun sederhana ini cara pengungkapannya, Anda harus awal jangan bagaimana, tapi bagaimanakah ya. Jadi ini menunjukkan ada kalimat tanya pada rumusan masalahnya. Nah, tentunya rumusan masalah ini, variabel apa yang akan diangkat nanti, atau masalah apa yang diangkat itu sudah dibahas di latar belakangnya. Nah, kalau tujuan penelitian itu mengikuti nanti apa yang Anda susun di rumusan masalah. Kalau itu bicara tentang pendidikan, terhadap perilaku atau pengetahuan terhadap perilaku, atau sikap terhadap perilaku, maka tujuan penelitian itu bisa Anda susun, misalnya untuk mengetahui apakah distribusi frekuensinya dari pengetahuan itu bisa dalam bentuk univariat namanya, satu variasi atau satu variabel yang dibahas. Yang kedua bisa juga kita bahas misalnya distribusinya dari
sikap dan perilaku. Baru nanti hubungan antara variabel A dan B, antara pendidikan dengan perilaku. Atau kalau kita mau melihat pengaruh, bisa juga diawali dengan kata untuk mengetahui pengaruh. Tapi ini sudah tergambar juga dari mulai tema, latar belakang apa yang sudah kita bahas, begitu juga question research atau pertanyaan penelitiannya yang kita susun di rumusan masalah. Kalau manfaat itu bisa Anda buat dibagi menjadi dua saja sebenarnya. Bisa kita lihat dari sisi manfaat praktis, artinya bagaimana institusi, lembaga, atau masyarakat, atau siapa yang akan membaca, memanfaatkan hasil penelitian kita. Kalau teoritis itu kontribusi dalam bidang keilmuan. Jadi itu ya rekan-rekan, teman-teman mahasiswa UT, untuk kelas Tuton, pertama tetap jaga semangat. Coba Anda buat tugas, karena ini penting untuk Anda upload, dan ini menjadi bagian daripada penilaian untuk mata kuliah karya IMA. Tetap semangat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.